Mas mau pesen dong. Iya kan? Di sini menunya ada apa aja ya Mas ya? Untuk biasanya kita ada Blaze Blue, itu beefnya soda, tapi rasa lejinya. Oh ya boleh deh Mas, aku pesen itu ya Mas ya. Sebentar ya. Iya Mas. Halo Sobat Espos, di sini aku lagi mau ngobrol-ngobrol santai nih. Dan kalau ngobrol-ngobrol santai itu paling pas sambil ditemani sama ngopi ya kan. Nah di sini tuh pas banget. Aku lagi ada di Anak Panah Kopi Bis Solo. Yang pastinya konsep di sini tuh mengusung konsep yang industrialis banget dan cocok banget nih buat anak muda. Oke. Oh ya, akhirnya pesananku datang juga nih. Pesananku ini adalah pesanan yang best seller ya di sini, yaitu Blaze Blue. Oke, terima kasih ya Mas. Oke, nah setelah ini aku bakalan ngajak Sobat Espos buat ngobrol-ngobrol seputar kesehatan mata dan pastinya ditemani dengan Dokter Agung dari Rumah Sakit Mata Solo. Nah sebelum itu aku mau ngasih tahu nih ke Sobat Espos kalau kita bakalan ada kuis, dan kuisnya ini pertanyaannya ada di Instagramnya @koransolopos dan @rs.matasolo. Nah buat teman-teman juga nih wajib banget ngefollow @koransolopos dan @rsmatasolo supaya kalau misalnya kalian ngejawab kuis kalian juga bisa ke-mention, dan jangan lupa juga tulis akun Instagram kalian di kolom komentar di bawah. Oke, hai Sobat Espos dimanapun kalian berada, selamat datang di talk show bersama Rumah Sakit Mata Solo. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal tema kelainan mata akibat diabetes mellitus. Dan tentunya barengan aku, Brina, yang bakalan ditemani juga sama Dokter Agung nih. Nah, tema ini tuh menarik karena ada fakta yang berbicara bahwa sekitar 19,5 juta pasien di Indonesia yang berusia 20 hingga 79 tahun ini ternyata mengidap diabetes pada tahun 2021. Dan jumlah ini tuh termasuk jumlah terbesar kelima di dunia karena jumlah ini tercatat bahwa 43% pasien diabetes mellitus itu resiko menderita diabetik retinopati. Nah, penyebab utama kebutaan pada populasi usia kerja dan 26% diantaranya beresiko kehilangan penglihatan. Wah serem juga ya kalau dibaca-baca gitu kan ya. Hari ini tuh aku ditemenin sama Dokter Agung Saputro, dokter spesialis mata Rumah Sakit Mata Solo. Halo dok, selamat pagi. Gimana dok kabarnya? Ya, alhamdulillah Mbak. Ya. Nih dok, kita lagi ada di Anak Panah Kopi Bis Solo nih dok. Nah di sini tempatnya ya? Iya bener banget, tempatnya kekinian banget ya dok ya. Oh ya dok, dokter sendiri pengen pesen apa nih dok ordernya? Kopi aja, kopi ya dok, hot kopi. americano. Hot americano, oke. Mas, kita pesan satu hot americano lagi ya mas ya? Oh iya. Oke. Ya, makasih ya dok. Ya. Dok, sambil nunggu pesanan datang, kira-kira aku mau tanya-tanya sedikit nih bareng dokter nih. Oke. Nah dok, gimana sih riwayat sekolah dokter nih mulai dari kuliah sampai dengan mendapatkan dokter spesialis mata? Oh iya Mbak. Ya. Jadi saya dulu kuliah S1-nya. Jadi kan dokter itu kuliah S1 dulu. Kuliah S1, kemudian profesi untuk jadi dokter umum. Jadi saya kuliah S1 sama profesi dokternya di Universitas Gadjah Mada. Kemudian saya bekerja kira-kira 2 atau 3 tahun. Kemudian saya mendaftar untuk pendidikan dokter spesialis. Jadi ada sekolahnya lagi itu, sekolah lagi untuk spesialis. Juga di UGM juga, sekitar 4-5 tahun kemudian saya lulus. Nah, setelah itu saya kerja di Rumah Sakit Mata Solo. Gitu. Berarti praktiknya langsung ke Rumah Sakit Mata Solo ya dok ya? Ya, jadi saya praktik di Rumah Sakit Mata Solo sama di Rumah Sakit Nirmalasuri Sukoharjo. Oke, baik. Buat Sobat Expos sendiri ya, yang belum tahu nih di mana tempat dari Rumah Sakit Mata Solo, mungkin dokter bisa bareng nih ngasih tahu juga ke teman-teman di Sobat Expos di rumah nih. Ya, ini kopinya sudah datang, mas. boleh saya minum dulu. Permisi ya dok. Jadi mungkin sahabat Expos sudah tahu ya Solo Pos gimana.
Nah, Rumah Sakit Mata Solo pas di depannya Solo Pos. Jadi gampang banget nyarinya. Sebelum Gapura Makota Solo, nah itu ada Solo Pos. Sebelumnya lagi ada di seberangnya itu ada Rumah Sakit Mata Solo. Di seberangnya. Jadi gampang sekali untuk mencari. Nah, buat sobat Espos nih ya yang mungkin pengen cari tahu atau pengen mendapatkan informasi lebih banyak lagi nih tentang RS Mata Solo, bisa aja nih langsung datang ke website terpercaya di solopos.com dan bisa juga langsung ke www.rsmatasolo.com. Nah, buat sobat Espos juga nih yang lagi aktif-aktif berselancar di Instagram, bisa aja nih langsung ke @rsmatasolo dan @koransolopos. Dan juga bisa aja ke platform YouTube di Espos Live. Nah, mengenal soal penyakit diabetes mellitus nih dok, sebenarnya berapa banyak sih kasus di Indonesia dan kenapa diabetes mellitus ini tuh menyebabkan gangguan pada kesehatan mata dok? Oke, jadi penyakit diabetes mellitus itu di Indonesia tadi sudah disebutkan ya, kira-kira kita antara nomor 5 atau 6 di dunia. Jadi kita penduduknya sekitar 220 sampai 250-an ya, kira-kira 9 tadi disebutkan juga kira-kira kurang dari 20 juta itu menderita diabetes mellitus. Itu cukup banyak ya. Bandingkan aja penduduk Indonesia segitu 20 jutanya itu menderita diabetes itu kan banyak banget. Nah, di antara 20 juta itu ada yang memiliki komplikasi. Komplikasinya diabetes kan macam-macam. Selain di mata, ada di ginjal, kemudian jantung, kemudian saraf-saraf tepi di tangan, di kaki, gitu. Nah, kalau spesialis saya kan di spesialis mata, jadi saya harus mengedukasi pasien-pasien atau mengedukasi semua sahabat Espos ini tentang apa sih bahayanya diabetes mellitus di mata. Gitu. Nah, diabetes di mata itu menyebabkan berbagai macam hal ya. Yang paling sering ditakuti atau yang paling sering diomongkan itu adalah diabetik retinopati. Mungkin saya koreksi ya, diabetik retinopati atau retinopati diabetika. Retinopati itu adalah penyakit di retina. Retino itu retina, pati itu penyakit. Jadi retinopati itu penyakit di retina, diabetika karena diabetes. Jadi retina itu apa? Retina itu selaput saraf yang ada di dinding mata, bola mata. Itu yang akan nanti menangkap cahaya supaya nanti bisa dipersepsi di otak sebagai penglihatan. Nah, kalau kelainan di retina tentu saja akan menyebabkan gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan pada pasien DM. Nah, untuk kelainan retinanya itu macam-macam. Kelainan retinanya itu bisa yang ringan, bisa yang sedang, bisa sampai berat. Jadi kalau kelainan retina itu bisa dibayangkan seperti kelas SD, kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Misalnya kelas 1 tuh kayak masih ringan, belum begitu banyak, belum ada gejala. Kemudian naik kelas 2, kelas 3 udah mulai ada gejala, penglihatannya menurun. Kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah mau lulus. Lulusnya itu bukan lulus gembira, tapi lulusnya bisa sampai kebutaan. Kebutaan gitu. itu ya. Jadi udah stage 5-6 itu sudah menuju ke nggak bisa lihat sama sekali, makanya mengerikan sekali. Gitu. Nah, angka-angkanya tadi ya, kira-kira sekitar ada yang menyebutkan di penelitian itu 40% pasien diabetes yang diteliti itu menderita retinopati diabetik. Dari ringan sampai sedang sampai yang berat yang menuju ke kebutaan tadi. Nah, kemudian sekitar 20% itu mengalami komplikasi retinopati diabetik yang mengancam penglihatan. Jadi penglihatannya terancam untuk apa? Terancam untuk sampai ke kebutaan. Jadi cukup tinggi untuk angka kejadian dari retinopati diabetes. Tapi sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan penyakit diabetes ini penderitanya tuh juga terserang ke gangguan mata itu? Jadi penyakit diabetes mellitus itu dia menyerangnya pembuluh darah kecil, pembuluh darah kecil itu dia bisa bocor atau dia bisa kelainan di pembuluh darah itu bocor, perdarahannya keluar. Jadi misalnya di dinding mata itu
ada pembuluh darah di retinanya itu bisa bocor, bisa jadi bengkak, bisa jadi pembuluh darahnya itu bocor sampai masuk ke dalam rongga di bola mata itu, sampai ya bayangkan di depan kita ada darah itu kan berarti nggak bisa kelihatan sama sekali. Nah itu penyebabnya sebenarnya itu kelainan pembuluh darah kecil di retina, sama seperti di ginjal juga. Jadi pembuluh darahnya kecil-kecil itu di ginjal juga bisa, di retina bisa, di saraf tepi lain juga bisa. Jadi itu sebenarnya satu rangkaian. Misalnya ada kelainan di mata, ya harus kontrol ke penyakit dalam juga. Jangan-jangan ada kelainan di ginjal atau ke saraf, jangan-jangan ada kelainan di saraf-saraf tepi seperti itu. Oke. Berarti itu sebenarnya karena kebocoran dari pembuluh darah itu ya dok ya? Iya. Nah, tadi kan dokter bilang kalau ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 itu ya dok ya. Nah, sebenarnya setiap kelas itu tuh punya penanganan khususnya sendiri atau enggak ya dok ya? Atau perlu operasi semua? Oh, oke. Jadi sebelum ke kelas 1 sampai kelas 6 itu kita harus bicara dulu kapan pasien diabetes itu harus periksa ke kami, dokter mata. Jadi misalnya pasien diabetes yang tipe 2 yang kebanyakan ya, yang dewasa, itu misalnya dia diketahui gula darahnya tinggi, terus sudah ke dokter puskesmas atau vaskes atau ke dokter penyakit dalam, kemudian didiagnosis diabetes mellitus. Nah itu dia kalau bisa harus juga langsung periksa ke dokter mata. Jadi jangan menunda-nunda untuk periksa ke dokter mata. Karena apa? Karena kita pengen tahu nih, jangan-jangan sudah sampai kelas 3, kelas 4, dan semoga sih masih belum sampai ada tanda-tandanya. Itu. Jadi kalau bisa segera saat diagnosis diabetes itu pasien juga periksa ke dokter mata untuk mengetahui apakah ada komplikasi atau tidak. Jadi kalau ada komplikasi kan segera ditangani gitu. Nah misalnya nggak ada komplikasi, itu nanti kontrolnya tiap tahun sekali. Jadi misalnya udah clear, udah oke, tidak ada komplikasi, ya udah nanti bisa kontrol tiap tahun sekali. Kecuali kalau udah ada komplikasi kan nanti kontrolnya sesuai dari penyakitnya itu. Tapi itu dok, sebenarnya kalau misalnya dari penyakit kelas-kelas yang ringan itu ya dok ya, itu penggunaan kacamata sendiri itu sebenarnya sudah cukup atau belum ya dok ya? Oh ya, jadi untuk penggunaan kacamata itu untuk kelainan refraksi, jadi berbeda ya. Jadi untuk penggunaan kacamata itu untuk kelainan refraksi, misalnya miopia, minus, plus, itu ya pakai kacamata, silinder gitu ya pakai kacamata. Itu sarafnya masih bagus, jadi dengan kacamata masih bisa jelas. Nah ini kan misalnya ada kelainan di saraf mata, pakai kacamata sebagus apapun, ukuran seberapapun, kalau udah ada perdarahan di dalam ya tidak akan bisa menangani. Jadi penanganannya sesuai dari kondisinya itu. Berarti sesuai dengan kondisi tersebut ya dok. Dan kalau misalnya nih dok, misalnya si pasien ini sudah terkena pendarahan, itu biasanya penanganan kasusnya tuh seperti apa ya dok? Ya, jadi untuk perdarahan di retina itu penanganannya bisa macam-macam ya. Misalnya dia sudah di dalam bola matanya itu sudah terisi darah penuh, kita nggak bisa lihat sarafnya bagian belakang, itu bisa jadi perlu tindakan injeksi mata. Injeksi mata itu seperti apa ya dok ya? Jadi matanya benar-benar disuntik obat. Disuntik obat. Kayak kita kan taunya disuntik di sini, vaksin apa gitu. Di mata itu juga bisa disuntik. Bisa disuntik juga. Bisa disuntik obat di situ untuk mengurangi komplikasi perdarahannya itu. Bisa jadi disuntik dulu. Bisa jadi juga perlu dibersihkan. Jadi bisa jadi perlu darahnya yang di dalam itu dikuras. Itu yang paling parah ya, kita bicara yang paling parah dulu. Jadi bisa jadi darahnya itu perlu dikuras, diambil isinya terus diganti dalamnya supaya nggak ada yang menghalangi. Nah, bisa juga misalnya dia masih komplikasi yang sedang, kita berusaha supaya jangan sampai terjadi yang berat. Nah itu ada prevensinya, ada pencegahannya, misalnya dengan laser. Jadi laser pada pasien retinopati diabetes itu bukan untuk terapi, bukan untuk pengobatan ya, tapi itu untuk pencegahan supaya di masa yang akan datang tidak terjadi perdarahan yang semakin banyak. Jadi
bisa tindakannya, lah kok habis laser kok jadi tetap aja. Enggak, itu karena untuk pencegahan. Terus kita kan kejar-kejaran tuh. Dari pembuluh darahnya yang masih komplikasi terus, kita cegah dengan laser, tapi kan itu diabetesnya tetap berjalan. Jadi kita kejar-kejaran supaya nggak sampai naik kelas itu kan. Oke. Kalau dari pengalamannya dokter sendiri nih, sudah berapa banyak dokter mengalami penyakit seperti ini? Jadi kayak penderita diabetes itu terkena gangguan mata. Oh ya, jadi cukup banyak ya apalagi di rumah sakit mata. Rumah sakit mata kan rumah sakit rujukan ya. Iya. Selain rumah sakit yang menangani kelainan mata yang biasa, dia juga menangani pasien-pasien rujukan retina. Jadi pasien-pasien rujukan retina bisa dirujuk ke rumah sakit mata. Jadi kelihatannya di rumah sakit mata itu banyak karena kan dirujuk ke situ, dari rumah sakit RSUD atau tempat lain yang tidak bisa menangani retina kan ke situ juga. Jadi cukup banyak pasien-pasien yang terjadi kelainan di retina. Kecuali kalau di agak perifer, agak di RSUD gitu mungkin agak lebih sedikit. Tapi tetap dari konsultasi dari penyakit dalam itu selalu ada setiap hari. Dok, aku mau nanya nih, misal nih ya, apakah semua penderita diabetes mellitus itu biasanya mereka terkena gangguan saraf mata gitu, Dok? Oh, atau tidak. Hanya sebagian aja? Tadi seperti yang dikatakan tadi, tidak semuanya. Oh, tidak semua ya, Dok? Jadi sekitar ada yang bilang 40%, ada yang bilang 20% yang mengalami kelainan komplikasi diabetik retinopati atau retinopati diabetik itu. Nah, makanya penting sekali untuk periksa gitu. Kalau bisa, kalau dia diketahui sakit gula, diabetes mellitus ya, selain periksa ke penyakit dalam, ya periksa ke dokter mata, sekalian diperiksa yang lain-lainnya juga. Oke, Dok, kalau misalnya nih Dok, apakah semua penderita dari diabetes mellitus itu mereka terkena gangguan penyakit saraf mata tuh yang seperti apa, Dok? Gangguan penyakit mata yang seperti apa, Dok? Jadi selain gangguan saraf mata, sebenarnya pasien diabetes itu juga seperti pasien biasa gitu. Jadi bisa terjadi katarak juga, bisa terjadi kelainan radang juga, bisa infeksi juga, bisa seperti pasien lain. Tetapi paling banyak yaitu tadi katarak sama retinopati diabetik yang disebabkan oleh diabetes. Oke, kalau gitu nih Dok, misalnya nih Dok, dari adanya operasi, tadi kan sempat disebutkan bahwa ada kelas ketika dia udah parah, dia tuh harus melakukan operasi nih ya Dok ya. Nah, misal dia harus sudah melakukan operasi nih Dok, sebenarnya bagaimana proses recovery setelah tindakan medis tersebut gitu Dok? Jadi kalau pasien operasi retina karena diabetes itu biasanya operasinya itu kan seperti saya bilang tadi yang di dalamnya itu dibersihkan, kemudian dilaser supaya tidak perdarahan semakin banyak. Nah, itu biasanya rawat inap. Harus kalau pasien katarak kan kalau di Rumah Sakit Mata Solo dan di rumah sakit lain-lainnya kalau katarak kan langsung pulang. Oh, langsung pulang ya. Jadi setelah operasi langsung pulang, besoknya lagi kontrol. Kalau pasien diabetes retinopati enggak, jadi harus mondok supaya ditangani juga diabetesnya pada saat mondok itu, kemudian dievaluasi lagi sehari setelahnya. Jadi biasanya agak panjang. Dan tidak semua butuh operasi retina ya, hanya sebagian kecil itu yang komplikasinya sudah parah sekali. Jadi sebagian besar sih tidak butuh itu. Tapi hanya yang komplikasi-komplikasi yang sudah parah. Yang sudah parah itu ya Dok ya, yang harus dioperasi itu ya Dok ya. Dan itu pun operasinya nggak harus selalu rawat inap ya Dok ya, ada yang langsung pulang juga gitu ya Dok? Kalau yang bukan retinopati diabetik bisa langsung pulang. Belum saya katarak saja ya bisa pulang. Kalau yang komplikasi diabetes biasanya rawat inap. Kalau ini Dok, sebenarnya tuh seberapa penting sih gimana cara kita tuh ngejaga kesehatan mata kita tuh Dok? Untuk kita sebagai masyarakat umum maupun pasien diabetes untuk menjaga kesehatan mata ya kita harus paling tidak kontrol rutin ke dokter mata setiap setahun sekali. Setahun sekali ya. Jadi screening itu
seperti ke dokter gigi ya. Ke dokter gigi kan ada yang 6 bulan, ada yang setahun. Ke dokter mata kalau bisa juga dicek, apalagi usia-usia di atas 50. Itu kan ada selain misalnya dia nggak ada diabetes ya, ada katarak, butuh kacamata baca. Kalau pasien diabetes apalagi ya harus tiap tahun sekali. Kalau nggak ada gejala kan tiap tahun sekali harus dicek. Kadang-kadang kan perdarahan itu belum ada gejalanya. Oke. Berarti ini kalau misalnya saya mau berkonsultasi ke rumah sakit mata nih dok, kira-kira bagaimana sih dok prosedur untuk berkonsultasi? Walaupun saya ngerasa kalau mata saya tuh nggak ada apa-apa, mata saya tuh sehat kayak gitu dok. Jadi bisa dilihat di website kami atau di akun Instagram kami. Jadi nanti ada kontaknya di situ. Misalnya mau kontrol di rumah sakit mata bisa telepon dulu atau WA dulu, untuk reservasi dulu bisa, atau langsung datang langsung juga bisa. Setiap hari ada dokter matanya, jadi bisa datang langsung. Kemudian nanti pendaftaran, kalau poli mata itu agak lain ya daripada poli yang lain ya. Jadi poli mata itu setelah pendaftaran kita harus dicek tajam penglihatannya dulu. Kalau poli lain kan, misalnya poli penyakit dalam kan detensi, kemudian nunggu dokternya. Lah kalau ini, kalau poli mata itu selalu diperiksa tajam penglihatannya. Jadi tajam penglihatannya itu masih bagus atau enggak, karena kan yang kita lihat indikatornya itu kan tajam penglihatannya masih bagus atau enggak, dengan kacamata bisa membaik atau enggak. Misalnya penglihatannya cuma bisa sekitar 50%. Nah, nanti kita cek dulu nih dengan alat, dicek dengan kacamata itu bisa baik atau enggak. Kalau bisa baik ya kemungkinan memang karena butuh kacamata. Kalau enggak lah kita harus cari tahu nih 50% ini karena apa. Jangan-jangan kita tanya lagi ada diabetes enggak, ada usianya berapa, ada kelainan lain enggak, pernah kebentur atau enggak, ada gejala lain atau enggak. Nanti dicek lagi dari depan sampai belakang, dari kelopak matanya, kornea, konjungtiva, kornea yang bening ini. Kemudian ada kataraknya enggak, kemudian di dalamnya itu ada perdarahan atau ada di dalam rongganya itu ada perdarahan atau ada kekeruhan atau enggak. Kemudian terakhir di retina sama saraf matanya itu ada kelainan matanya atau enggak. Nah, setelah itu nanti bisa jadi butuh pemeriksaan lanjutan, misalnya di scan matanya di rumah sakit terus juga ada, misalnya di USG mata juga ada USG. Jadi nggak cuma dokter kandungan aja ya dok ya? Jadi kandungan dari bola mata itu bisa kita USG. Jadi kita bisa tahu. Misalnya ketutupan katarak atau ketutupan darahan, kita bisa lihat dalamnya itu isinya darah atau apa, itu bisa di USG. Gitu. Tapi kalau misalnya kebetulan nih dok, aku tiba-tiba ngerasain gejala mata yang nggak enak nih dok. Tapi itu pada saat aku ngerasainnya tuh tengah malam. Kira-kira aku bisa tetap konsultasi ke RS mata atau enggak ya dok ya? Bisa. Jadi berarti tetap 24 misalnya, jam. ya. Jadi misalnya ada kegawat daruratan mata, ada yang ngerasa nggak enak, sakit mata tiba-tiba, saya tidak tertahankan, bisa langsung ke rumah sakit mata. Jadi ada UGD-nya di situ, nanti ada dokter jaga, nanti akan ditangani juga. Wah, menarik sekali nih ternyata Sobat Espos informasinya nih ya dok ya. Buat Sobat Espos juga nih, kalau misalnya ada gangguan mata atau ngerasa ada yang nggak beres di matanya, Sobat Espos bisa langsung datang ke Rumah Sakit Mata Solo, karena Rumah Sakit Mata Solo ini buka selama 24 jam nih Sobat Espos. Nah, gimana nih Sobat Espos? Apa udah nemu jawaban dari pertanyaan kuis yang di Instagram tadi? Nah, kalau misalnya Sobat Espos masih belum nemu, pokoknya tetap dengerin ini sampai selesai ya Sobat Espos, karena pertanyaan kuis itu ada di Instagram Koran Solo Pos dan RS Mata Solo. Nah, kalau udah Sobat Espos tinggal tulis jawaban di kolom komentar disertai sama username Instagram Sobat Espos, dan jangan lupa juga follow @koransolopos dan @rs.matasolo. Nah, buat pemenangnya nih Sobat Espos, langsung kita umumin 3 hari setelah video ini tayang.
Oke Sobat Espos, hari ini kita udah ada di penghujung acara sharing bareng Dokter Agung yang ada di talk show bersama Rumah Sakit Mata Solo nih Sobat Espos. Dan pastinya nih ya buat Sobat Espos tadi udah dapet informasi banyak dan pengetahuan banyak nih soal kesehatan mata barengan Dokter Agung. Nah buat Sobat Espos juga semoga tadi bisa nambah wawasan Sobat Espos ya. Nah buat dokter nih dok, kira-kira nih pesan-pesan buat Sobat Espos di rumah nih gimana nih dok? Ya, jadi khusus untuk penderita diabetes atau Sobat Espos yang memiliki keluarga atau teman yang menderita diabetes. Jadi untuk pasien diabetes, ketika diketahui sudah menderita diabetes ya setidaknya langsung kontrol ke dokter mata. Jadi supaya tahu nanti ada komplikasi atau tidak. Misalnya komplikasi sudah tinggi kan harus segera penanganan. Ya syukur-syukur belum ada komplikasi. Nah misalnya belum ada komplikasi, sudah clear, sudah bagus, tetap harus kontrol tiap tahun sekali. Tetap harus kontrol setahun sekali nih Sobat Espos. Supaya tetap bisa tahu kesehatan matanya sudah masih bagus atau enggak. Nah, seperti itu Sobat Espos. Yang penting kita tuh rajin menjaga kesehatan mata supaya mata kita tuh bisa awet nih sampai tua nanti. Nah, aku mau ngucapin makasih juga nih buat Dokter Agung nih yang udah nyempetin waktunya buat hadir di acara pada hari ini. Dan juga aku mau makasih nih buat Rumah Sakit Mata Solo dan juga Anak Panah Kopi Bis Solo yang sudah menyediakan tempat yang sangat-sangat milenial banget nih, yang sangat anak muda banget, yang bikin kita nih nyaman ya dok ya buat berbicara dan sharing-sharing ya. Dan aku mau makasih nih buat Sobat Espos di rumah yang udah antusias banget nih buat ngikutin acara ini sampai selesai. Oke baiklah Sobat Espos, sampai jumpa di program-program lainnya yang akan konsisten tayang dan disajikan oleh Solo Post Media Group.